Halo semua, kembali lagi bersama saya Bang Pengangguran. Kali ini Bang Pengangguran akan menghibur kalian dengan film yang sangat keren, seru, dan pastinya inspiratif. Film ini pun berjudul Uncharted dan dirilis pada tahun 2022 kemarin. Film satu ini menceritakan tentang seorang pemuda mantan pencuri amatir yang ditinggal mati oleh kakaknya. Namun karena ingin mewujudkan cita-cita kakaknya, pemuda ini pun rela pergi berburu harta karun. Walaupun dia tahu kalau itu tidak mudah dan banyak rintangannya, tapi pemuda ini tetap semangat demi cita-cita sang kakak. Bagaimana keseruan filmnya? Tapi sebelum kita ke alur cerita filmnya, Bang Pengangguran tidak bosan-bosan mengingatkan kalian bahwa tayangan ini full spoiler. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan angkot. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di 15 tahun lalu ada dua bersaudara yatim piatu bernama Sam dan juga Ned. Mereka sedang berusaha mencari sebuah benda antik yang berada di museum. Ide ini berasal dari Sam sang kakak, sedangkan Ned hanya mengikuti kakaknya saja. Ternyata Sam hanya mengincar peta dunia pertama milik seorang pengelana bernama Magellan. Ia tertarik dengan peta itu karena percaya cerita Magellan yang bertanya menggunakan peta itu sebagai petunjuk mencari harta karun. Sayangnya saat Sam ingin mengambil peta itu, mereka ketahuan polisi. Karena Sam sudah ketahuan mencuri sebanyak 3 kali, polisi pun harus menangkapnya. Sementara sang adik hanya dikembalikan ke pengasuhnya yang ada di panti asuhan. Namun tentu saja Sam tidak ingin dipenjara. Ia justru merencanakan sebuah pelarian yang ingin diikuti oleh Ned. Tetapi karena Ned masih berusia 10 tahun, Sam meminta adiknya itu untuk bertahan. Dia pun menenangkan adiknya dan juga memberikan sebuah kalung sebagai tanda jika ia akan terus bersama. Meskipun saat ini harus terpisah, dia pun berjanji jika suatu saat nanti akan kembali menjemput adiknya. Namun ternyata hari itu adalah hari terakhir mereka bertemu sampai mereka dewasa. Tanpa terasa kini Ned sudah berusia 25 tahun dan tinggal di New York. Dia bekerja sebagai pelayan di salah satu bar yang ada di kota itu. Meskipun begitu, diam-diam ia masih menyimpan kebiasaan mencurinya. Walau itu hanya dalam kasus kecil seperti mencuri perhiasan. Suatu hari aksi pencurian Ned mengundang perhatian seseorang. Ia pun mengenalkan dirinya sebagai Victor Sullivan dan langsung memberikan tawaran kepada Ned untuk bekerja sama dengannya. Akan tetapi karena Ned sama sekali tidak kenal orang ini, ia pun menolak tawaran itu dan kemudian mengusirnya. Akhirnya Victor pun pergi dari sana. Lalu ia menyelipkan sebuah pesan untuk Ned. Ternyata pesan Victor tidak hanya soal kartu nama, ia juga berhasil mengambil barang curiannya. Sehingga Ned mau gak mau harus menemui Victor untuk merebut kembali barang itu. Ned pun berencana akan pergi ke apartemen Victor secara diam-diam. Namun saat ia berhasil memasuki apartemen itu, ia justru terkejut melihat peta dunia yang dulu pernah hampir dicuri oleh kakaknya. Dan bertepatan dengan saat itu, Victor datang dan langsung menyapa Ned. Akan tetapi, Ned tetap mengabaikan Victor. Ia menegaskan jika ia datang malam ini hanya untuk mengambil kembali perhiasan yang berhasil ia curi. Ned kemudian pamit pergi. Namun ia tidak bisa melepaskan perhatiannya dari peta dunia itu. Awalnya ia mengira jika peta dunia ini hanyalah tiruan barang antik. Namun Victor menjawab jika peta ini adalah peta asli milik penjelajah dunia bernama Magellan. Setelah mendengar nama Magellan, tanpa sengaja Ned langsung menceritakan hal-hal tentang Magellan yang tidak pernah dicatat dalam sejarah. Melalui cerita kakaknya dulu, Ned meyakini bahwa peta ini dibuat oleh Magellan dan 17 temannya untuk mencari harta karun senilai 5 miliar dolar atau setara dengan 73 triliun rupiah. Wow. Tapi sayangnya, sampai kini harta karun itu belum ditemukan, sehingga hanya dianggap sebagai omong kosong. Akan tetapi Victor ternyata mempercayai cerita yang sama, bahkan ia menanggapi cerita Ned dengan mengatakan bahwa penjelajahan Magellan dibiayai oleh keluarga kaya raya bernama Moncada. Namun karena keluarga Moncada meminta harta karun itu menjadi miliknya, Magellan pun menyembunyikannya di suatu tempat, lalu membohongi keluarga Moncada jika penjelajahannya tidak menghasilkan apapun. Sekarang setelah mendengar cerita Victor, Ned merasa heran karena Victor berhasil mendapatkan informasi tentang Magellan selengkap itu.
Akhirnya Victor pun menjelaskan bahwa ia adalah teman Sam yang pernah bertemu di Spanyol dan mereka memiliki ketertarikan yang sama tentang Magellan. Victor juga berkata jika Sam sering menyebutkan soal Ned, adik laki-lakinya yang sangat menyukai kisah Magellan. Sayangnya Sam kini telah menghilang tanpa jejak. Setelah itu Victor bertanya tentang Sam kepada Ned. Namun untuk hal ini Ned berbohong jika kakaknya tidak pernah mengirim surat maupun menghubunginya. Ia bercerita jika kakaknya telah pergi sejak 15 tahun yang lalu. Dan oleh karena itu, ia pun pamit lalu pergi dari sana. Tidak lama kemudian Ned pun sudah sampai di rumahnya sendiri. Ia pun langsung membuka kotak kayu yang berisi surat-surat dan kartu pos kiriman kakaknya. Pada saat itu ia langsung merindukan kakaknya dan berharap bisa bertemu lagi dengannya. Akhirnya Ned pun memutuskan bekerja sama dengan Victor karena ia ingin melihat kakaknya kembali. Keesokan harinya, Ned bertemu dengan Victor untuk merencanakan petualangan mereka yang diawali dengan mencuri sebuah benda antik berupa salib emas. Namun Victor menjelaskan jika salib emas ini bukanlah sekedar barang antik, melainkan sebuah kunci yang menjadi petunjuk penting dalam petualangan ini. Akan tetapi mereka harus mendapatkan barang ini melalui tempat pelelangan koleksi barang seni. Dan untuk mencuri barang itu, Ned harus melakukan perencanaan dan juga persiapan yang matang. Selain itu, ia juga menyelidiki latar belakang Victor yang ternyata merupakan seorang mantan tentara angkatan laut. Akhirnya saat hari yang ditentukan telah tiba. Mereka akan menyamar sebagai kolektor seni. Victor memberi pesan kepada Ned agar ia berhati-hati karena benda ini juga diincar oleh orang banyak, terutama Santiago. Santiago ini adalah anak Moncada yang merasa memiliki hak waris atas barang tersebut. Setelah memasuki gedung pelelangan, Ned mulai mengamati keseluruhan bangunan itu. Di situ Victor mengenalkan seseorang bernama Brad yang merupakan salah satu pesaing mereka untuk mendapatkan selip emas itu. Victor pun meminta Ned untuk waspada, lalu mereka segera berbagi tugas. Namun saat sedang mengamati salib emas itu, Ned tiba-tiba bertemu dengan Santiago. Akan tetapi Ned hanya mengaku bahwa ia adalah kolektor yang menginginkan barang itu. Sementara itu Santiago langsung mengintimidasi Ned karena merasa yakin kekayaan keluarganya dapat membeli selip emas itu dari pelelangan. Setelah bertemu dengan Santiago, Ned mulai berkeliling lagi. Namun ternyata hal ini justru mengundang kecurigaan Brad, sehingga ia menugaskan anak buahnya untuk mengawasi Ned. Sementara itu, untuk menjalankan tugasnya, Ned harus mencari ruang teknisi listrik. Jadi saat lampunya mati, Victor yang akan mengambil salib emas itu dari tempatnya. Sayangnya rencana ini tidaklah berhasil. Ned justru dikejar oleh anak buahnya Brad, sehingga ia tidak dapat menjalankan tugasnya. Akhirnya karena waktu semakin sempit, Ned pun memutuskan rencana lain untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sana. Saat orang-orang mulai panik, kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Victor untuk menyamar sebagai petugas museum dan mengambil salib emas. Sedangkan Ned yang sudah terjatuh dan dianggap sebagai sumber kekacauan langsung dihadang oleh petugas keamanan. Namun karena Ned adalah orang yang cerdik, ia tetap berhasil kabur dari sana. Namun Victor ternyata dihalangi oleh Brad. Wanita itu langsung mengancam Victor dan ingin merebut salib emas itu. Untungnya petugas keamanan segera datang dan mengira Victor adalah petugas museum yang bertugas mengembalikan salib emas itu ke tempatnya. Akhirnya Victor pun dipersilahkan pergi sehingga ia bisa pergi dengan mudah. Victor pun berhasil kabur dan langsung disambut oleh Ned. Awalnya mereka sempat saling menyalahkan karena aksi malam ini tidak sesuai rencana. Namun karena mereka sudah saling komitmen, mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan petualangan ini sampai akhir. Sekarang mereka dalam perjalanan menuju Barcelona sebagai langkah selanjutnya. Di sini Victor menunjukkan catatan kuno milik Magellan yang dijadikan petunjuk dalam petualangan ini. Sayangnya petunjuk itu tersimpan dalam bentuk kode dan mereka harus menganalisinya sekaligus memperkirakan lokasi penyembunyian harta karun itu. Akhirnya beberapa jam kemudian Victor dan Ned tiba di Barcelona. Untuk membantu kelancaran misi mereka, Victor punya kenalan bernama Chloe. Namun Chloe ini bukanlah orang yang mudah dipercaya. Ia bisa saja menipu dan juga berkhianat, selama itu bisa menguntungkan dirinya sendiri.
Sayangnya ia punya satu salib emas yang lain yang merupakan pasangan dari salib emas milik Ned dan juga Victor. Karena salib emas hanya dapat digunakan jika berpasangan, Victor minta Ned untuk berhati-hati dalam menyimpannya. Karena kalau tidak, Chloe bisa mencurinya sewaktu-waktu seperti saat ini. Untungnya Ned berhasil menghentikan Chloe. Ia pun meyakinkan Chloe bahwa misi ini hanyalah akan berhasil jika mereka bekerja sama. Akhirnya Chloe pun menyadari jika Ned dapat memecahkan kode dari catatan kuno itu. Untuk memperkirakan lokasi persembunyian harta karunnya, beberapa saat kemudian Chloe pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Menurut Ned, harta karun itu tersembunyi di sebuah gereja. Siang ini mereka pun mengunjunginya dan ternyata perkiraan Ned benar. Mereka pun berencana untuk masuk ke sana besok malam saat gerejanya sepi, tidak ada orang. Dan oleh karena itu, mereka kini beristirahat di rumah Chloe. Meskipun begitu, mereka masih memikirkan tentang petunjuk yang belum bisa dipecahkan dari artikel kuno itu. Sementara itu, di lain tempat, Santiago merasa panik salib emas yang ia incar telah hilang, sehingga ia melaporkan hal itu kepada ayahnya. Namun ternyata sang ayah justru merasa tenang. Ia bahkan dikabarkan telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk kegiatan amal. Hal ini membuat Santiago marah karena ayahnya tidak mendukung rencananya. Akan tetapi Santiago tidak mau menyerah begitu saja. Ia yang sudah memperkerjakan Brad pun berniat untuk mengajak Victor. Namun Brad langsung melarangnya dan berusaha meyakinkan Santiago bahwa ini bisa ditanganinya sendiri. Keesokan harinya, Santiago kembali menemui ayahnya yang sedang menenangkan dirinya di gereja. Ia kembali memohon kepada ayahnya untuk membiayai seluruh rencananya. Akan tetapi sang ayah tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mengikuti keinginan Santiago. Akhirnya karena Santiago merasa kesal dengan sang ayah, ia pun menyuruh Brad untuk menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Kita kembali ke Barcelona. Malam ini Victor dan Chloe datang ke gereja. Di situ Ned menemukan kartu pos yang mirip dengan kiriman kakaknya. Hal ini membuktikan jika kakaknya pernah datang ke gereja itu. Ned pun ingin menanyakan hal ini kepada Victor, namun ia membatalkannya karena tidak ingin kebohongannya tentang kakaknya terbongkar. Tidak lama kemudian Victor menemukan petunjuk di dalam gereja. Petunjuk ini mengarahkan mereka pada lokasi harta karun disembunyikan. Namun saat ruangan itu berhasil mereka temukan, petunjuk masih sangat sulit untuk dipecahkan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah altar yang menyembunyikan dua lubang kunci. Mereka pun mencoba untuk membukanya menggunakan sepasang salib emas yang mereka miliki. Akan tetapi, altar ini ternyata menyimpan jebakan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Namun mereka tetap mencoba sekali lagi, dan akhirnya altar ini pun membawa mereka kepada petunjuk selanjutnya. Di balik altar itu ternyata ada sebuah lorong yang panjang dan juga gelap. Menurut Ned, terowongan ini tidak pernah dilalui manusia, sehingga ia yakin jika Magellan menyimpan emasnya di dalam. Akan tetapi, sesuai yang tertulis di catatan kuno, mereka harus berbagi tugas. Setelah melakukan diskusi yang panjang, akhirnya Ned dan Chloe memutuskan memasuki terowongan itu. Sementara Victor, ia bertugas di atas untuk menjaga keamanan di luar. Namun agar mereka saling percaya, Ned menghubungkan pelacak sinyal dari ponselnya ke ponsel Victor. Hal itu dilakukan agar mereka bisa saling mengetahui posisi masing-masing. Setelah mereka sama-sama setuju, mereka pun mulai beraksi. Victor yang bertugas di luar ternyata diam-diam diikuti oleh Brad dan anak buahnya. Brad bahkan menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Ned dan juga Chloe. Kembali lagi dengan Ned. Terowongan ini ternyata penuh dengan jebakan. Namun tak diduga terowongan ini justru terhubung dengan sebuah bar diskotik yang sangat ramai di bawah tanah. Chloe dan Ned hampir menemukan petunjuk lainnya. Akan tetapi mereka melihat anak buah Brad yang juga ada di sana. Oleh karena itu, mereka menyamar sebagai pengunjung bar supaya anak buah Brad tidak mencurigainya. Namun Ned tidak tinggal diam. Ia mengalihkan perhatian pengunjung bar supaya bisa mendekati petunjuk yang mereka temukan. Namun tanpa diduga, anak buah Brad melihat mereka dan langsung menyerangnya. Untung saja Ned bisa menghadapi, sedangkan Chloe dapat membuka ujung lorong lainnya. Mereka pun berhasil kabur dan semakin dekat dengan harta karun itu.
Lorong ini ternyata berada di bawah taman air mancur. Saat Ned berusaha membuka ujung lorong lainnya, hal itu membuat air taman ini langsung membanjiri lorong. Ternyata mereka harus membuka kunci di lokasi lain menggunakan salib emas yang lain. Dan oleh karena itu, Ned berusaha meminta tolong kepada Victor untuk membukanya. Sayangnya Victor juga tidak terhubung. Ia berhasil disusul oleh Brad yang berusaha merebut salib emas dari dirinya. Namun akhirnya Victor berhasil mengalahkan Brad sehingga ia bisa menyelamatkan Ned dan juga Chloe tepat waktu. Setelah kejadian itu, Ned dan Chloe kembali melanjutkan perjalanan sampai ujung lorong. Ternyata mereka menemukan ruangan rahasia yang harus dibuka dengan 2 salib emas itu. Setelah mereka berhasil membukanya, ruangan itu ternyata berisi 4 guci raksasa. Awalnya mereka mengira jika harta karun itu tersembunyi di sana. Namun saat Chloe memeriksanya, guci itu hanya berisi garam yang sangat banyak. Akan tetapi, Ned berhasil menemukan petunjuk lain berupa sebuah peta yang akan membawa mereka ke tempat sebenarnya emas itu disembunyikan. Namun keanehan pun terjadi. Pada saat itu Chloe justru menuduh Ned berkhianat. Ia berkata jika Sam sudah meninggal dan Victor telah membohonginya. Padahal sesungguhnya justru Chloe yang berkhianat lalu pergi membawa peta itu. Setelah Ned sadar, ia langsung bertanya pada Victor tentang keberadaan kakaknya. Dan akhirnya, Victor pun menjawab dengan jujur bahwa Sam telah meninggal karena Brad yang menembaknya. Hal itu membuat Ned kecewa karena ia mengira perjalanan ini membawanya untuk bertemu dengan sang kakak. Apalagi Ned juga menyadari jika Victor mengajaknya dalam misi ini supaya ia bisa memecahkan petunjuk terakhir dari catatan kuno itu. Maka dari itu Ned memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Victor. Sementara itu, Chloe yang ternyata mengkhianati Ned karena memilih untuk bekerja dengan Santiago. Dan untuk saat ini Santiago justru menunjuk Chloe sebagai pemimpin dalam pemburuan harta karun ini menggantikan Brad. Kembali lagi dengan Ned. Awalnya ia berniat untuk pulang, namun Victor mengingatkan Ned bahwa Brad yang telah membunuh kakaknya. Mengingat hal ini, akhirnya Ned memutuskan untuk menyelesaikan misi ini. Lalu mereka akan berpisah. Siang ini, mereka pun mengikuti Santiago yang sedang melakukan persiapan bersama timnya menuju Filipina. Victor dan Ned pun mengikuti mereka untuk berburu peta itu dan ingin merebutnya kembali. Sementara itu, Chloe yang sekarang ditunjuk sebagai pemimpin misi keluarga Moncada. Ia sedang melakukan perencanaan bersama Santiago dan juga Bright. Santiago pun menceritakan kisah keluarganya yang membiayai perjalanan Magellan namun dikhianati begitu saja. Bertepatan dengan itu, Bright pun menghabisi Santiago, sedangkan Chloe langsung melarikan diri. Selama di dalam pesawat, ternyata Ned dan juga Victor berhasil bersembunyi di bagasi mobil. Setelah mengira kondisinya sudah aman, mereka akhirnya keluar dan mencari peta itu. Namun mereka pun berhasil menemukannya dan hampir kabur. Ned justru mengancam Brad untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Pertikaian pun kembali dimulai. Namun Victor berhasil menggunakan parasut, sedangkan Ned ia justru kabur bersama Chloe. Akhirnya Ned dan Chloe berhasil mendarat dengan selamat. Sayangnya mereka berada di tengah lautan sampai akhirnya mereka melihat daratan. Setelah berada di penginapan, Ned menyadari jika kartu pos yang dikirim oleh kakaknya kemungkinan besar adalah merupakan petunjuk tersembunyi. Dan oleh karena itu ia meminta bantuan Chloe untuk memecahkan petunjuk itu. Sayangnya ia tidak segera menemukannya. Lalu karena Chloe merasa kelelahan, ia pun pamit untuk tidur. Sementara itu Ned tetap melanjutkan pekerjaannya sampai akhirnya ia menemukan petunjuk baru tentang lokasi harta karun itu. Awalnya ia berniat untuk memberitahu Chloe, namun ia tidak jadi melakukannya dan mencatat koordinat lokasinya lalu menyembunyikannya. Keesokan paginya, Chloe bangun dan menemukan catatan Ned. Saat itu Ned masih tidur, sehingga ia langsung pergi terlebih dahulu tanpa tahu bahwa catatan Ned itu hanyalah sebuah tipuan. Ned kemudian melanjutkan misinya menuju lokasi itu yang ternyata mengarah pada terowongan di tengah laut. Setelah memasuki terowongan itu, Ned akhirnya berhasil menemukan kapal Magellan. Ia pun merasa bangga dan menganggap perjalanan ini dilakukannya bersama sang kakak. Awalnya Ned mengira jika ia sendiri di sini, namun
ternyata Victor berhasil menyusulnya karena sinyal ponsel mereka masih terhubung. Mereka pun mencari harta karun itu yang ternyata tersembunyi di bawah rempah-rempah di dalam tong sebagai penyemaran. Ternyata Brad dan anak buahnya juga berhasil mendarat di Filipina. Ia berusaha mencari harta karun itu dan secara kebetulan ia melihat Ned kemudian langsung mengikutinya. Sementara itu Victor dan Ned yang masih memikirkan cara untuk mengangkut semua emas itu, ia pun menyadari jika Brad berhasil menemukan terowongan ini. Karena tidak sempat untuk kabur, mereka pun bersembunyi di dalam kapal tersebut. Brad yang sudah berhasil menemukan kapal Magellan ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Ned maupun Victor. Namun karena anak buahnya sudah memastikan bahwa kondisinya sudah aman, ia pun mengangkut kapal-kapal ini. Ternyata Brad juga menginginkan kapal ini. Brad yakin jika kapal ini juga memiliki nilai yang tinggi. Namun karena sudah berlubang dan rusak, Brad pun mengangkut kapal ini menggunakan helikopter yang telah ia siapkan. Sementara itu Ned bersiap melakukan serangan pada anak buah Brad, sedangkan Victor justru sibuk memasukkan perhiasan emas itu ke dalam tasnya, sehingga Ned pun memarahinya. Tidak lama kemudian mereka pun sudah siap untuk bertarung. Meskipun mereka awalnya kewalahan melawan anak buah Brad, Ned dan Victor akhirnya berhasil menghadapi mereka semua yang berada di atas kapal. Dan setelah memastikan tidak ada yang tersisa, kini giliran Victor merebut helikopter yang ada di atas mereka. Begitu sampai di atas, cukup mudah bagi Victor untuk menaklukkan pilotnya. Dan setelah itu ia memegang tuas kendali untuk mengubah arah helikopternya. Setelah mengetahui keberadaan Victor, Brad gak tinggal diam. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Victor. Namun karena Victor merupakan mantan pilot di angkatan laut, ia dapat menerbangkan helikopter itu dengan sangat mudah. Kesempatan ini pun digunakan Ned untuk melakukan serangan balik kepada anak buah Brad yang langsung kalah saat itu juga. Akan tetapi, rintangan Ned dan juga Victor belum juga berakhir. Brad ternyata masih berhasil lolos dari serangan maut itu dan kini justru melompat ke kapal Ned. Ia menyerang Ned sampai mengubah kendali helikopter. Victor yang berada di atas berusaha menerbangkan helikopter ke arah yang lebih tinggi. Sayangnya usaha itu sia-sia sampai tasnya yang berisi perhiasan emas tadi hampir jatuh. Sementara itu, Ned yang tadinya berada di kapal kini naik ke helikopter. Namun Brad berhasil menyusul di bawahnya. Maka dari itu Ned memohon pada Victor untuk menolongnya. Awalnya Victor tidak ingin membantu karena ia tidak punya senjata apapun. Hingga akhirnya ia merelakan tasnya untuk dilempar ke arah Brad sampai wanita itu terjatuh ke lautan. Akhirnya Ned pun berhasil diselamatkan. Sementara Brad mau nggak mau harus menerima kekalahannya. Namun tidak hanya Brad yang kalah di sini. Chloe ternyata juga terlihat marah karena Ned telah berhasil menipunya untuk mencari harta karun itu ke arah yang salah. Kini setelah berhasil memenangkan semua pertarungan itu, Ned dan Victor berniat pulang ke New York. Akan tetapi, Victor merasa kecewa karena kapal Magellan yang baru saja ia temukan malah menjadi aset properti milik pemerintah Filipina. Sedangkan ia tidak mendapatkan apapun dari harta karun itu. Namun Victor tidak akan bersedih terlalu lama karena ternyata Ned diam-diam berhasil membawa beberapa perhiasan emas. Ia pun memberikan benda curiannya ini kepada Victor. Begitu mendapatkan itu, Victor langsung merasa senang karena perjalanan mereka tidak berakhir sia-sia. Di akhir film, kita diperlihatkan jika Sam ternyata masih hidup. Ia berada di dalam penjara dan sedang menulis surat untuk Ned. Di dalam surat Sam berpesan supaya adiknya waspada dan berhati-hati. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk kamu yang mudah percaya dengan orang lain, ingatlah jika suatu saat orang itu bisa juga pergi bahkan mengkhianatimu. Maka tetaplah berhati-hati jika berhadapan dengan orang lain, karena satu-satunya orang yang bisa kamu percaya hanyalah dirimu sendiri. Semangat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Bang Pengangguran. Oke lah, sampai jumpa di next video. Bye-bye.